Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah virtual yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat oleh Allah, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sampai hari ini. Dan semoga Allah tetap berikan nikmat sehat dan sempat itu, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai akhir Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita doakan kepada Allah agar selalu dilimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, pembawa risalah tauhid dan menjadi tauladan bagi kita semua, kaum muslimin dan muslimat jamaah virtual yang dimuliakan Allah. Tema pembahasan kita pada kali ini, kita akan mencoba membahas tentang mukmin sejati. Setiap orang Islam atau setiap muslim pasti ingin mendapatkan predikat mukmin sejati. Di dalam Al-Quran Allah sebut dengan istilah al-muttaqun. Bahkan di dalam ayat puasa Allah tutup ayat itu dengan kalimat la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendapat predikat mukmin sejati. Kenapa kita ingin mendapatkan mukmin sejati, predikat mukmin sejati? Karena di dalam Al-Quran Allah menjanjikan orang-orang yang sampai mendapatkan predikat mukmin sejati akan ditempatkan oleh Allah nantinya di akhirat kelak di surga tertinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Kaum muslimin dan muslimat jamaah virtual yang dimuliakan Allah, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang Islam jika ia menjadi mukmin sejati. Antaranya dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Shadaqallahu azim. Dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin sejati, maka ada beberapa hal yang bisa kita jadikan tips untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menjaga keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Iman bukanlah hanya percaya. Jika iman hanya kita pahami sebagai sebuah bentuk kepercayaan, maka iblis juga percaya kepada Allah. Iblis percaya bahwa Allah adalah penguasa alam semesta. Bahkan bisa kita katakan 1000% iblis percaya kepada Allah. Namun iblis tidak patuh dan tidak taat kepada Allah. Ketika diperintah sujud kepada Adam, iblis membantah dan menyombongkan diri. Oleh karena itu, iman yang sejati itu adalah percaya kepada Allah dan mengucapkan dengan lisan dalam bentuk syahadat dan beramal dengan amal soleh dalam bentuk ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Para ulama menyebutkan 3 unsur itu di dalam iman, yaitu percaya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan dalam bentuk ibadah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah virtual yang dimuliakan Allah, dan iman itu akan diuji oleh Allah. Sekarang kita sedang menghadapi musibah corona. Mungkin ada orang bertanya, bukankah Allah itu maha baik dan selalu mendatangkan kebaikan? Tetapi kenapa sekarang Allah mendatangkan keburukan, mendatangkan musibah bagi umat manusia dan termasuk umat Islam di dalamnya? Untuk ini Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 155. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarats wa basyiris sabirin. Allah mengatakan, sungguh kami akan menguji umat manusia itu dengan kelaparan, dengan ketakutan, dengan kekurangan harta dan nyawa dan buah-buahan.
Itulah kami kabarkan kepada mereka, kepada orang-orang yang sabar. Allah sudah menegaskan di dalam ayat itu bahwa setiap kita manusia ini termasuk umat Islam akan diuji oleh Allah dalam kehidupan ini. Dan ujian itu tidak selalu dalam bentuk kebaikan, kebahagiaan, tapi ujian itu kadang datang dalam bentuk keburukan, malapetaka dan musibah. Di dalam Islam kita sudah diajarkan, jika datang musibah kepada kita, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, musibah itu mungkin ujian bagi kita. Yang kedua, musibah itu mungkin peringatan bagi kita. Yang ketiga, musibah itu mungkin azab bagi kita. Dan kita sendiri yang tahu apakah musibah itu ujian atau peringatan dan azab bagi kita sendiri. Jika kita orang yang banyak beramal soleh, banyak berbuat baik, beribadah kepada Allah, maka musibah itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita tetap beriman kepada Allah atau iman kita menjadi luntur dengan musibah itu. Jika kita orang yang berbuat dosa, maka musibah itu menjadi peringatan bagi kita. Allah mengingatkan kita dengan musibah itu bahwa hidup ini hanya sementara, maka segera bertaubat dari dosa-dosa kita. Dan jika kita adalah orang banyak bermaksiat, setiap saat kita lakukan maksiat dan durhaka kepada Allah, maka kemungkinan besar musibah itu azab bagi kita. Dan kalau kita tidak segera bertaubat, maka musibah itu akan terus-menerus melanda kita, melanda orang-orang yang selalu berbuat maksiat tersebut. Kaum muslimin dan muslimat jamaah virtual yang dimuliakan Allah. Tips yang kedua agar kita bisa menjadi mukmin sejati itu adalah jangan pernah ragu dengan keimanan kita. Jangan pernah ragu dengan ajaran-ajaran Allah yang disebutkan oleh dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, surah Al-Baqarah 186, Allah mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Allah itu mengatakan, jika hamba-hambaku datang kepadaku, berdoa kepadaku, minta kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan mereka dan kamu kabulkan doa-doa mereka. Mungkin saat ini kita mulai bertanya-tanya, kalau Allah sudah mengatakan kita sekarang sedang ditimpa musibah, sudah banyak orang yang berdoa kepada Allah minta segera diakhirkan musibah ini, tetapi kenapa Allah belum menjawab doa-doa itu? Sudah sekian bulan musibah ini melanda umat manusia termasuk umat Islam, dan sudah sekian banyak umat Islam berdoa kepada Allah, tetapi kenapa Allah belum menjawab doa itu? Jika kita meragukan bahwa ajaran Islam tidak benar, atau kita bahkan meragukan janji Allah di dalam Al-Quran, maka itu artinya kita sudah merusak keimanan kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat jamaah virtual yang dimuliakan Allah. Tips yang ketiga perlu kita lakukan untuk menjadi mukmin sejati itu adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Untuk saat sekarang ini, saat-saat yang paling penting bagi kita untuk melakukan jihad fisabilillah. Bagi yang punya harta, maka bisa berjihad dengan hartanya. Bantulah saudara kita yang sekarang ini sedang kekurangan, kelaparan atau banyak yang di PHK dan sebagainya. Maka bantuan kita sangat berarti bagi mereka. Berbagi dengan saudara, membayarkan zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Pada bulan Ramadan ini sangat diingatkan, sangat diperintahkan oleh Allah karena pahalanya berlipat ganda diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah dengan nyawa. Inilah yang sedang dilakukan oleh para pejuang COVID di rumah sakit, para dokter, perawat dan karyawan rumah sakit. Mereka sedang berjuang, berjihad melawan corona dengan membantu orang-orang yang terjangkit oleh corona. Meskipun mereka juga tahu bahwa nyawa mereka juga terancam, tapi mereka tidak pernah mundur sedikit pun untuk tetap berjuang di garis terdepan menyelamatkan nyawa-nyawa yang sudah terjangkit COVID. Semoga Allah memberikan predikat mati syahid kepada mereka-mereka yang berjuang di garis terdepan, karena Allah juga menjanjikan orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah dan mereka meninggal dalam perjuangan dalam jihad itu, maka Allah berikan predikat mati syahid. Semoga semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal kita masing-masing. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua
dan selalu kita berdoa kepada Allah agar musibah ini segera berlalu. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.